Eweh. Biasanya jilbabnya pink. Tapi lah film sing lucu-lucu, ini bintang filmnya lanang li. Mr. Bean lanang, Dono Kasino Indro lanang, Shinchan lanang, Doraemon lanang, Unyil lanang. Apa meneh? Ipin Upin lanang, SpongeBob lanang, Tom and Jerry lanang, Scooby Doo lanang, Popeye lanang. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jelas, makhluk yang lucu dan menghibur dan selalu menjadi korban adalah lanang. Itulah alasan Pak Kapolsek kenapa hewan korban itu mesti jantan. Ora ana hewan jantan betina iki ora ana. Sapi jantan, unta jantan, wedhus jantan, domba jantan. Kenapa? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Kandahan yo sak gagah-gagahe Kapolsek. Lah ning kantor galak. Ning omah ketemu bojone kik. Kapolsek lak ning kantor kaya macan, ning omah ya kaya kucing. Tetep aku Anu camat bareng ta iki? Oh iki camat. Camat lemu kayak siir. Kecamatan Pelandahan Kerawuan Gus Miftah. Pak Camat lumayan gagah. Ono gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Soalnya ada penelitian Pak Geroza, wong lanang ki lak wetenge gede biasane manuke cilik. Ora percaya, ayo sepil, ayo. Itu teori loh Pak Camat, tapi insya Allah benar. Ya ngaji-ngaji tentang kebangsaan, ngaji kebangsaan dalam rangka HUT RI ke-78. Aduh, ono gambar Gusipul barang tuh kayak. Salam Gusipul, ya salam Gusipul. Pokoknya kalau punya suami berkumis seperti Gusipul pertahankan. Fake dia lele bukan buaya. Gak bahaya dah seorang kiai kendel loh. Paling mau dipisui aku serapopo. Biasa. Nah kaya kula dipisui serapopo. Zaman kula kelingan sing dipisui kathah niku Pak Rozak. Zaman kula ceramah teng gereja tahun 2021. Pas viral banget niku. Kula dipisu-pisui tiyang kathah. Gus Am niku saksine. Diposting karo Deddy Corbuzier sedina ditonton 7 juta kali. Sing komentar 120.000 kabeh musuh-musuh aku. Miftah kafir, ceramah di gereja. Tak jawab, ora apa-apa, sahadat meneh. Wes kuat ah kene. Ana mana sing ngomong, Miftah goblok. Tak jawab, ora apa-apa, goblok kowe laris, kowe pinter ora payu. Santai mawon. Orang bermasalah itu kan bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Ya, wong niku ya makome dewe-dewe falikuli syai'in pak-pakun. Kadang pak-pak ya Mbak Kiambak. Lah kon ngurusi rutinan ya pinter Pak Rozak. Nggih. Lah kon ngurusi politik ya pinter Gus Aam. Sing teko Golkar ya bajune kuning. Ngono. Sesuk sing teko Gerindra ya putih. Ngono wis. Sing teko Prabowo ya tampani. Ngono wis. Pinter Gus Aam pokoknya. Memanfaatkan situasi poin kayak ya apa-apa bro, kowe Prabowo aku yo sami serapopo pilihannya oleh beda tapi tetap kudu aku yo santri sing ada tak sangoni apik ya terus ndi dompetku mau cah piro ki tak takon cah piro lak dikai duit gitu kok apa santri aja akeh-akeh boros lah kayak kok tak kayak dulu lagi tuku slot tak ajar gue. Biji rene nyedak kene iki sing rupane paling mesake. Ya iso nggih tuku kikil lah. Kalau 4, 5 nyos 500. Nah. Sing itu yang njaluk. Loh,
Aku kalau sama santri putri nggak mau nyangoni, tapi maunya nafkahi. Iya. Kan lumayan aku jadi mantunya Pak Kiai Rozak. Ya Allah. Santri satu sini, santri putri sini, perwakilan. Nah, neng tak takoni dhisik. Sini. Oh, ya Allah. Ing kono le tak takoni kebangsaan bisa iki. Rene nduk, rene ngisor kuwi andingi bangsa. Tak sangone santai wae aku sugih wong kaya ini Prabowo kok sugih santai. Poin. Ngapunten lho Kiai, ngapunten lho Kiai. Niki mantune Pak Rosak setia kok Kiai. Cekel mic. Cekel mic. Tak tanya dulu. Namanya siapa? Aza. Siapa? Aza. Ngeden. Siapa? Aza. Oh, Aza saking pundi di Aza? Surabaya. Saking Surabaya kelas pinten? Kelas 9. Kelas 9. Non mati ketemu Bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak hijab? Cita-citanya pengen jadi apa Adik Aza? Pengen jadi istrinya Kiai? Aduh, abot. Pengen jadi apa kalau besar besok? Apa? Dokter. Oh, dokter. Dokter spesialis orang gila ya. Sebutkan 5 nama pahlawan. Oh kan masa ora apal santri kayak Rosa kok apal. Azza. 1. Mbah Wahab. Wah, bagus sih Mbah Wahab. Mbah Wahab itu sing gawe lagu apa? Jalal Waton, Hubul Waton minal iman. Lagu ambi to Hubul Wadon minal iman. Mbah Wahab 1. Mbah Hasim 2. Siapa lagi? Sing jumbang-jumbang dil oke kaya loro sama meneh. Gus Dur belum sayang. Itu baru diusulkan. Belum jadi pahlawan itu baru diusulkan. Iki mending jawab Gus Dur. Laku ini Cilacap sebutkan nama pahlawan. 1 Soekarno, 2 Jenderal Sudirman, 3 Prabowo. Lah apa wis modar piye aku ngarang wae. Untung ora Gus Miftah. 1 Mbah Wahab, 2 Mbah Hasim, 3 Bapak Gus Dur sapa? Hasim. Bapak Gus Dur. Hasim. Mbah Hasim. Kiai Wahid. Wahid Hasim 4. Siapa? Nang Jombang ana siji meneh. Mbah Bisri. Mbah Bisri. 5 perempuan, pahlawan perempuan siapa? Dari Jepara. Kartini. Kamu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia Harum. Terus 3, 4, 5. Nah, YouTube mikir. Cie kaposake pengen cie. Kancane ya dipikir no Masin. Oh, Banser ya njaluk Banser. Ya Banser sing paling lucu rupane sapa? Kene kae kuwi sing tengah cilik kuwi jenenge Wakijo apa sapa iki? Sapa jenenge? Oh, Subagijo. Mentek. Aku duitku oke kok santai wae. Kan aku AKBP, aku kayaknya bapak polisi. AKBP, aku kayaknya bapak presiden. AKBP, aku kayaknya bapak Prabowo. Kene duit deh. Jar pisan. Lucu, santai wae ge sugih kok. Ora entek. Wih, dicekel mike. Namanya siapa? Oh, sing cekel manuk kayak ngene weh. Manukmu cilik kok. Agus Subagio Sumarno. Agus Subagio Sumarno wah jenenge apik ra kaya raine. Dadi Banser berang tahun le Mas Bagio? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Kenapa bergabung dengan Banser? Ingin berkhidmat dengan NU. Wow, berkhidmat dengan NU. Tak terus tak isi dhisik. Bapak NU Ibu Mus
Kakang Ansor Adeva taya tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat goblok berkat sing dipikir mantu rupane kaya takir kabeh ya banjur tak kei dhuwit ning kowe maca Pancasila dhisik ya Madeprana ben diterokke. Bro. Inilah Pancasila dipimpin oleh Subagio. Banser paling tercemar di Kabupaten Jombang. Pancasila. Sing gagah Pancasila. Mosok banser gagah di lur kuwi ae lho sing gagah li. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Mas Bagio pekerjaannya apa di rumah? Tani apa? Palawija. Oh, palawija. Ya, iki nggih kowe dhewe 200, iki kowe dhewe. Ini banser. Lah dikek duit biasanya ditabung apa dicelengi? Ngeslot ajar kowe ngeslot. Lah di duit turan ditabung, aja dicelengi. Makanya ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ya, nggih kanca-kanca banser tuku rokok. Ya. Nyata kayak bonus gue iki. Aku ingin no banser tak kayak anggur, mulai wongnya stroke. Ora. Insyaallah. Kowe ngopo kuwi ngono? Apa? Malih. Kowe ngapa njaluk duit? Jenengmu sapa? Ya, saiki jamaah kene, jane. Ayo. Jangan delok iki takoni sapa ora iki saiki rupa-rupa ngene iki. Rupane ora meyakinkan kok. Ya wis dicekel. Jenengmu sapa? Siva. Omahmu ngendi? Klithih. Ning Yogya lak klithih iki saiki ngeri lho. Klithih iki mbacok ning dalane klithih jenenge. Ning Yogya. Iki pelakune kowe gak ngono. Umurmu piro? Sapa jeneng Ica Siva? Umurnya berapa? Pakai mic. 29. Pekerjaanmu apa, Pak? Ngarit. Oh, ngarit. Ya. Ape? Ya ora apa-apa, lah ngarit sing istiqomah. Istiqomah ki rutin aja. Istiqomah ki abot, karena kalau ringan namanya istirahat. Kowe pekerjaanmu ngarit, di bojo rung? Dereng. Aduh. Jarene lara padha karo Kanjeng Nabi kuwi bid'ah. Kanjeng Nabi rabi umur 20 tahun, kowe 29 tahun durung rabi berarti bid'ah tur mesake. Istilah mesake. Wis ngene wae tak takoni sing paling gampang. Sebutkan 3 idolamu. Gampang wae ta. Nah, sapa? Prabowo. Bagus. Ngopo seneng Pak Prabowo ngopo? Seneng Pak Prabowo ngopo? Kepimpinannya. Oh, kepemimpinannya. Ya wis siji Pak Prabowo. Loro. Bismillah. Sorry. Ngopo Gus Miftah? Setia. Oh, setia. Bunda dengerin. 3. Siapa? 3 kan posisi Prabowo, loro Gus Miftah, 3 siapa? Siti, alah. Siti. Terus ini tak takoni, apa bedanya Siti karo soto? Ayo. Beda namanya. Oh, salah. Soto karo Siti bedanya soto ki mine putih. Aku mau ngomong ngono kok. Ya kena 300.000. Ya, mending we. Tak kaya apa 300 wong Prabowo.
Gus Aam seneng banget ya. Selalu ala Nabi Muhammad. Gitu gue sholat awas tak ajar gue. Nah, saat ini kita ngomong kebangsaan nggih. Loh, kok wis tengah rolas ya? Ya Allah. Jame mati matamu kuwi. Iya sugih jame mati. Ngek banget kan. Ya Allah, yes. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ngaji kebangsaan. Pancasila itu erat kaitannya kalian Mbah Hasyim Asy'ari. Karena salah satu orang yang berperan terhadap Pancasila itu adalah Mbah Wahid Hasyim. Kemudian setelah siap, Pancasila dibawa ke Tebuireng untuk diriadoi kalian Mbah Hasyim Asy'ari. Itu artinya Pancasila itu direstui oleh para ulama-ulama besar. Wabil khusus Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Cara guru kula niku maknai Hadratus Syekh itu orang yang hafal dengan 6 kutubus sittah. Jadi hafal dengan 6 kitab hadis besar. Di Indonesia itu nggak banyak. Setahu saya yang layak untuk mendapatkan gelar Hadratus Syekh niku namung loro. Siji lanang, siji wedok. Yang satu Mbah Hadratus Syekh, yang satu Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun, makamnya di Gresik. Nomor 2 Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Artinya, kalau orang sekali Mbah Hasyim Asy'ari merestui Pancasila sebagai sebuah ideologi hakul yakin, itu adalah firasat dari Allah yang pas untuk Indonesia. Mila dawe napa? Ittaqu firasyatal mukmin fa innahu yangduru binurillah. Kalau yang menyampaikan Nabi itu jelas wahyu, ilham. Tapi kalau kiai itu biasanya firasat. Dan kita perlu takut dengan firasatnya orang mukmin. Tapi lah dukun kuwi cetha ramalan. Ramalan. Tapi yo ono ramalan-ramalan sing kadang-kadang bener ki yo ono. Umumane Jongko Joyoboyo. Dia mengatakan apa? Indonesia mayoritas dipimpin oleh presiden yang belakangnya Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Lah mila apa meneh? Prabowo. Amin ya Allah. Amin. Lah, mila Pak Amin Rais ka sak umur urip ora bakal iso dadi presiden. Soalnya jenenge S, umpama ditambahi O dadi rapi. Amin ra iso. Soale kualat karo Gus Dur. Gus Dur malati kok. Gus Dur kan Pak Yusuf Kala takoni. Pak Yusuf Kala, Anda nyalon wakil presiden modalnya habis berapa? Oh 2 triliun. Gus Dur beda. Gus, jadi presiden modalnya berapa? Saya hanya modal dengkul, itu pun dengkulnya Amin Rais. Ini Gus Dur. Maka di dunia ini orang yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya terang itu hanya 2. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Nah, awakmu ngerti sing digendong si buta dari gua hantu ke jenenge sapa? Subagio. Gus minta matamu we. Kayak munyo. Gus Miftah. Niku iso ramalan, tapi lah kelasir Ronggo Warsito itu bukan ramalan. Ronggo Warsito itu ulama, dia pujangga keraton Solo. Kula napa kok ngerti Ronggo Warsito niku ulama? Ronggo Warsito niku muridé Mbah kula Ponorogo, namine Mbah Hasan Besari. Mbah Hasan Besari niku duwe murid top-top. Enten Ronggo Warsito pujangga keraton Solo, enten Antawirya, dan yang paling terkenal adalah Cokro Aminoto. Antawirya niku sinten? Antawirya niku nyuwun sewu nama kecilnya Diponegoro. Iku ngaji ning ngene mbahku Mbah Hasan Besari. Nama komplite Antawirya sinten? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Kuwi ngaji ning ngene mbahku Mbah Hasan Besari. Lah tapi orang itu gagal paham Pak Kiai Rozak. Orang taunya itu Ponorogo Mbah Hasan Besari. Mbah Hasan Besari itu jatuhnya cucu. Sing gawe Tegal Sari nu namine Ki Ageng Muhammad Besari. Duwe anak 9, nomor 7 namine Kiai Ilyas, nomor 1 duwe anak 3, nomor 1 Nyai Madarum, adine jenenge Mbah Hasan Besari. Lah kula saking Mbah Madarum. Dadi lah kula diurut Miftah, Kiai Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Usman Jalal Iman Karyonawi, Madarum, Ilyas, Muhammad Besari. Dadi lek diitung kula nomor 9 saking Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari iku duwe bapak makame teng Caruban namine Mbah Anom Besari. Anom Besari duwe bapak makame teng
Kediri namine Mbah Abdullah Mursad. Wingi hal sing ngaji nggih kula. Mbah Abdullah Mursad duwe bapak namine Raden Demang, Raden Demang duwe bapak namine Pangeran Demang, Pangeran Demang duwe bapak namine Panembahan Prawara, duwe bapak namine Susuhunan Wirasmara, duwe bapak namine Sultan Trenggono, duwe bapak Raden Patah, duwe bapak namine Prabu Brawijaya. Jadi kula niku keturunan nomor 12 saking Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya niku wonge ganteng, rambutnya gondrong persis kaya kula. Tapi kalau sebelah balik matur kali Gus Am. Gus Am niku kan pirsa, kula niku lak bocah-bocah niku judo curiga, Miftah ki anake kiai cilik wis ora apa-apa. Soale kula nyeritake mbah kula niku kula isin. Lah mbah kula kaya Mbah Hasan Besari murite Diponegoro, Cokro Aminoto, murite si Rangga Warsita. Lah aku isin. Mbah Hasan Besari murite Diponegoro, aku begenggek. Lah. Makanya aku malu gitu loh. Kalau dinyek-nyek niku wis ora apa-apa, biasa-biasa mawon, Pak. Dadi wong top niku kudu kendel dinyek. Gus Am niku jenengan pirsa, mang takoni. Kula niku mbiyen dilebokke WA grup Gus niku mau ditokke yo. Ya bro yo itu lho. Kula niku pas zaman kondang pertama kali gara-gara ngaji kali begenggek, kula dilebokke WA grup para Gus. Sebulan aku ditokke. Dianggap tidak layak bergabung di WA grup para Gus. Mergo apa nasabe ora jelas. Tak jawab nasabku mungkin biasa-biasa saja, tapi nasibku apik. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Lah orang itu marah dengan saya bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Lah aku ora apa-apa. Begitu aku viral meneh gara-gara ngislamke Deddy Corbuzier, aku dilebokke meneh ning WA grup. Langsung aku komentar pisan tok. Mohon maaf, saya tidak layak, izinkan saya keluar. Aku metu modar ya, gagah. Maka saya bilang, santri rungokno. Jika ada orang lain menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka kamu harus menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Wow. Kalau santri ini pakai rozak sing gagah, santri ingah-ingih pahpoh. Kowe aku paling goblok Gus ning pondok wis ora apa-apa. Kowe ning pondok paling goblok, mulih ning kampungmu iso paling ngalim. Soale apa sak kampung sing mondok mung kowe dhewe. Nggih ta? Santai mawon li falikuli syai'in maziyah. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Lah balik niki wau. Lah kelase kaya Rangga Warsita, itu jong niku nyuwun sewu niku firasat. Firasat. Kaya Habib Lutfi niku memprediksi kula dadi wong kondang itu tahun 2008. Besok bakal kondang. Habib itu ngendikaken apa waktu itu? Tapi kudu satu hal yang kamu harus ingat. Hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Niku tahun 2008. Lah ternyata niku memprediksi kula. Berarti yang disampaikan Habib Lutfi itu firasat. Sekali berbeliau itu bukan ramalan tapi firasat. Makanya kemarin nyuwun sewu. Dawe Habib Lutfi itu Gus Am yang beliau sampaikan tahun 2000 itu benar-benar terjadi. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Dengan mengadu domba sesama kiai, mengadu domba kiai dengan Habib. Itu disampaikan tahun 2000. Sekarang betul-betul terjadi, Pak. Bagaimana sekarang kiai sama Habib saling serang, apalagi muncul wacana tes DNA. Tapi hikmahnya apa? Gara-gara rame niku Habib Umar sekarang datang ke Indonesia disambut luar biasa. Kowe kabeh iki ana hikmahe. Wong alim niku hasud, kuwi ana manfaate. Beda karo hasute wong goblok. Kalau hasute wong alim kuwi biasane manfaat. Contoh, bapake duwe pondok siji, anake 4. Sing nyekel pondok anak nomor 1. Adi-adine do hasud pindah saka pondok induk minggat ning daerah liya gawe pondok anyar. Niku hasute wong alim. Lah hasute wong goblok anane mung ngelek. Mau kula dikomentari napa-napa teng Instagram kula nggih santai mawon. Kalau kau posting sing komentar 2000, saya nggak pernah sakit hati. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Sing dingendekake Habib Lutfi niku namine firasat. Lah maka kemarin saya marah betul kenapa? Ada orang tanya sama saya tentang nasabnya Habib Lutfi. Mau nggak Habib Lutfi dites DNA? Lah aku lah yo nesu, Pak. Iku lah suul adab. Bahkan menurut saya itu bukan suul adab tapi biadab. Masa kamu seudon dengan Habib Lutfi? Rois Amjadman seumur hidup, presiden ulama sufi sedunia. Besok tanggal 29 multaqo ulama sedunia. Yang daftar sudah 64 negara. Dari Al-Azhar, dari Ummul Qura, dari kampus Madinah. Seluruh 64 negara.
Sing buka Pak Jokowi, ketua panitiane Pak Prabowo, pembinane Habib Lutfi, wakil ketuane Miftah Maulana Habibur Rahman. Wakil ketua Multaka Ulama Dunia, wong paling goblok sak donya. Gobloke larang kok. Murah kelak ning kelitih. Murah dinyang. Dirampok karo kiai ini Pak Rozak, iyalah kowe seudon karo Habib kacangan ya ora apa-apa lah, tapi lek karo Habib Lutfi jangan lah. Kita gunakan pendapatnya Said Abdullah Al-Haddad. Wa ala kafatil muslimin ay ya'taqidu hubbahum wa mawaddatahum wa ay yuqiruhum wa yu'azzimuhum bi ghairi ghuluwin wala sarafin. Menghormati duriannya Kanjeng Nabi ki kudu, tapi biasa-biasa wae, jangan berlebihan. Apakah duriah Nabi masih ada? Jelas, hakul yakin, karena Imam Mahdi itu duriah. Tapi kalau saya ditanya apakah Habib itu mesti duriah, saya jawab wallahu a'lam bissawab. Lah posisi kita bagaimana? Al hurmatu khairum minat ta'ah. Kita dengan Habib itu nyuwun saya dihormati saja, dan hormat itu lebih dahulu kan dibandingkan taat. Makanya dulu orang bilang Gus Miftah bermusuhan dengan Habib Rizik. Ora, saya berbeda pandangan politik dengan Habib Rizik, tetapi saya hormat beliau walaupun saya tidak taat dengan beliau. Karena al hurmatu khairum minat ta'ah. Contoh, santri ini Pak Rozak. Didhawuhi kalau Pak Kiai Rozak, "Le kowe ngimami salat subuh." Kalau kamu paham dalil ini, "Le kowe ngimami?" Jawaban mboten, sing ngimami kiai mawon. Begitu kowe jawab mboten, kowe berarti ora taat karo gurumu. Ning ora taatmu mergo hormatmu karo gurumu. Niku sing dimaksud al hurmatu khairum minat ta'ah. Bojo, isu-isu gawe sarapan, bojone tawani, "Pak, ayo sarapan." "Pun Ibu riyin." Jenengan kudune jawab, "Mboten, kula ngenteni Bapak." Lah wong klithih ora, "Ayo Pak sarapan, kowe dhisik Bu." "Oke." Kuwi wong wedok ceniningan. Jenenge sapa? Siti. Ini kalau lagi kon ngaji rodok serius ya iso nggih. Tapi ngantuk ngono lho, aku gak. Lah celelekan wae sing ketok ngalim ben Pak Rozak wae. Miftah goblok kayak ini presiden. Mungkin wong NU ki sing cah-cah nom NU sing paling sering diundang oleh Pak Presiden niku kula. Kula niku Oktober angsal undangan saking Pak Presiden 2. Sumpah Pemuda bersama 16.000 milenial sing buka Pak Jokowi sing ngaji kula. Sama Forum Investor Daily Summit 2023, pertemuan investor dunia bersama Bapak Presiden. Gus Miftah kon ceramah NU bro. Ini persoalannya siji Yai. Lah wong NU kon kompak angel. Wong NU ki lak duwe musuh kuwi kompak, lah duwe musuh musuhan. Kok geting aku. Lah, eksistensi Pancasila yang direstui sama Mbah Hasyim Asy'ari hari ini mencoba kemudian diungkit-ungkit oleh orang-orang yang tidak sependapat dengan Pancasila. Contoh, saya itu nemu artikel, ada Ustadz Wahabi yang mengatakan Pancasila itu bid'ah. Orang kafir cinta tanah air, orang beriman cinta dengan Madinah. Kuwi cara ngendi meneh? Contoh ketika kita berbicara cinta negara, yang kemudian resolusi Mbah Hasyim mengatakan hubbul watan minal iman. Kita lihat sejarah hijrahnya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Begitu beliau keluar dari kota Makkah, beliau menatap kota Makkah dari atas bukit dengan mengatakan, "Wallah innaki la ahabbul ardi ilayya." Demi Allah, kamu adalah tanah yang paling aku cintai, kata Nabi. Tapi begitu masuk kota Madinah, sebelum masuk beliau mengangkat tangan kemudian berdoa, "Allahumma habbib ilainal Madinah ka hubbina ila Makkah au asyad." Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah au asyad, bahkan lebih hebat daripada itu. Pertanyaannya, kenapa Nabi mencintai tanah Arab? Karena Nabi lahir di Arab, hidup di Arab, berjuang di Arab, meninggal di Arab, dimakamkan di tanah Arab. Itulah alasan kenapa Nabi mencintai Arab. Lah, kenapa kita mencintai Indonesia? Sederhana, kita dilahirkan di Indonesia, hidup di Indonesia, berjuang di Indonesia, besok kita mati ditanam di Indonesia, kita dikuburkan di Indonesia. Itulah alasan kenapa kita mencintai Indonesia. Kan ngoten pemahamane. Maka kaya awake dhewe wong NU kira kena kalah. Saya masih khawatir yang disampaikan Habib Lutfi tadi itu. Menghancurkan Indonesia dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Kita jangan gampang diadu domba, wong kita bukan lato-lato.
Lah kaya Pak Camat utange gede ya lato-latone kingsut. Kok aku meneh. Oh gede ta Pak Camat, ngapunten Pak Camat. Ihi. Kita jangan diadu domba karena kita bukan lato-lato. Lah wong NU ki kudu akur. Wong NU itu lah akur kekuatan yang medeni, Pak. Menurut survei LSI jumlah warga NU itu 49,9% dari jumlah komunitas muslim yang ada di Indonesia. Orang Indonesia itu jumlahnya 270 juta, Le. Ayo, yang Islam berapa? 85%, sekitar 250 juta. NU nih 49,9%, berarti hampir 120 juta orang Indonesia itu NU. Kuwi umpama nyalon presiden dhewe dadi Pak Jokowi dadi presiden dipilih hanya 90 juta orang. NU 120 juta orang. Ning wong NU kon aku rangel. Sing salah sapa? Guru TK. Gara-gara masuk TK, bocah-bocah diajari lagu judulnya balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Dor. Pertanyaanku, ngopo sing meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NU. Milo wong NU kon aku rangel soale balone mbledos. Mbaya meletus balon kuning ngono makane. Balon hijau. Oh ya pantes ya Bu ya. Ila nyuwun sewu. Konsep kerukunan itu disusun sedemikian rupa sehingga Pancasila itu menghormati perbedaan. Maka kenapa muncullah istilah Bhinneka Tunggal Ika? Kenapa? Indonesia itu negara yang besar. Terdiri dari berapa? Terdiri dari 17.000 pulau. Terdiri dari 107.000 1.700 suku bangsa. Terdiri dari 739 bahasa. Terdiri dari 6 agama. Dan selama ini Pancasila terbukti ampuh untuk mempersatukan kita semuanya. Maka hari ini kalau ada orang mengatakan Pancasila tidak cocok, itu jelas mulut orang-orang yang tidak suka dengan kerukunan Indonesia. Dan para pendiri bangsa sangat elegan Pak cara berpikirnya. Mereka betul-betul beriman bahwa negara ini bukan negara agama tapi sangat agamis. Bukan negara Islam tapi sangat Islami. Buktinya apa? Di pembukaan dasar Undang-Undang Dasar 1945 di situ ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha. Ini artinya apa? Pendiri bangsa itu orangnya ngerti. Sehebat apapun kita, kalau Allah nggak izinkan, nggak mungkin bisa merdeka. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ma tawaqafa matlabun anta tolibu birabbika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Para pendiri bangsa, pasrah kali Allah. Gusti Allah, niki iso merdeka tidak hanya jerih payah kami, tapi atas izinmu. Enteng nih, berarti pendiri bangsa itu sangat beriman. Orang-orang dengan kualitas yang jelas hari ini mencoba diributkan dengan mengatakan Pancasila tidak cocok, harus diganti dengan sistem khilafah dan lain sebagainya. Orang nggak pernah berjuang cangkeme cerewet. Untuk membela bangsanya, dia selalu mencari dalil. Membela negara tidak ada dalilnya. Tapi begitu Palestina dibom sama Israel, dia yang membela pertama kali. Indonesia mencintainya golek-golek dalil, mencintai Palestina nggak perlu dalil. Berarti Gus Miftah tidak cinta dengan Palestina. Saya cinta dengan Palestina, tetapi tidak melebihi cinta saya kepada Indonesia. Oh, ngono dan iki pelajaran larang. Ngono kapose kera urun. Masya Allah. Maka tugas kita sekarang nyuwun sewu mengisi kemerdekaan rasa ngelangel. Sing penting rukun. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Sekali-kali kamu belum tidak akan bisa masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Wis akur wae. Makanya NU Muhammadiyah akur. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah,
ada Aisyah, semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Santai mawon. Kita sudah melalui sekian banyak perjuangan. Awal dulu NU Muhammadiyah ribut soal kunut, ribut soal bilangan sholat taraweh. Masa kecil saya nyuwun sewung ribut gara-gara kunut. Sejak kapan kunut itu menjadi identitas NU dan Muhammadiyah? Itulah imam papat kabeh yo beda. Sing loro nganggo kunut, sing loro orang nganggo kunut. Imam Syafi'i, Imam Maliki kunutan, makmum kuwi kudu manut imam. Lah imame kunut yo mau amini. Lah mbiyen mboten imame kunut makmume ora. Allahumma hadina fi man hadait. Makmume jawab enggak mau. Ngono. Wa fina fi man afait. Matamu lah ciloko. Itu tidak boleh lagi terjadi di Indonesia. NU Muhammadiyah ini saudara pun. Ini persatuan katanya, untuk menjaga keberlangsungan Indonesia. Walaupun saya memahami wong NU itu kelasnya kaya pitik. Pitik kayak ngendok dewe, angkrem dewe, netes dewe. Begitu dadi ndok digoreng yang dapat nama orang lain, telur mata sapi. Urung tahu krungu kula telur mata ayam. Kadang-kadang sing megawe NU, sing berjuang NU yang dapat jatah orang lain. Kan dan Cuk. Pak Kiai Hasib sampun dalam istoaken. Begitu ya Allah. Maka nyuwun sewu, bagaimana posisi kita di dalam berbangsa dan bernegara? Kita lihat Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kita diperintah oleh Allah untuk menjadi umat yang wasatiyah. Maka kenapa NU mengenalkan tawassul? Apa itu wasatiyah? Moderat. Baik di dalam beragama maupun berbangsa, di tengah, yang tengah-tengah saja. Karena khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengahnya. Dan kerennya ketika Allah berbicara wasatiyah, tepat di ayat 143. Padahal Al-Baqarah itu jumlahnya 286. Artinya apa? Moderat. Ayat itu berada di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya wasatiyah, moderat. Presisi dalam beragama maupun berbangsa. Contoh dalam berbangsa umpamanya yang kita masih agak awam. Soal pemerintah. Bagaimana posisi moderat? Kalau pemerintah benar ya wajib didukung, kalau salah dikritisi dengan cara yang baik, bil ma'ruf. Gus Miftah pernah mengkritisi, sering. Contohnya apa? Dulu zaman Pak Jokowi mengeluarkan keputusan presiden tentang legalitas miras. Saya orang yang pertama kali protes. Pas saya syuting TV, wartawan ketemu saya, bagaimana Gus pendapatnya Pak Presiden mengeluarkan surat keputusan legalitas miras? Saya langsung menyatakan pernyataan. Pak Presiden, saya Miftah Maulana Habibur Rahman, menolak dengan tegas dan keras legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu qat'i, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Bagi saya, minuman keras yang boleh dan layak dikonsumsi hanya satu, apa? Es batu. Malamnya Pak Camat, saya ditelepon sama Pak Mensesnek, Gus, kritikan Gus Miftah didengarkan sama Presiden, besok akan dibatalkan. Artinya apa? Presiden juga mendengar. Kesalahan kita itu satu, lah ngeritik pemerintah biasanya kasar, orang nganggo etika. Nyulo pakai ma'ruf, ya ora pantes le. Kita kritisi, akhirnya benar besoknya SK keputusan miras dibatalkan. Nama Gus Miftah langsung trending Twitter nomor 2. Nomor 1 Wulan Guritno. Kasus perceraian Wulan Guritno. Trending nomor 2 Gus Miftah menanti masa berakhirnya idah Wulan Guritno. Cadat itu kan. Ya, karena memang hidup ini indah bila disertai dengan canda dan tawa. Pantun canda. Nah, itu namanya moderat, wasatiyah. Persoalannya orang Indonesia itu satu, kalau senang sejelek apapun tetap disenangi, kalau sudah benci sebaik apapun tetap dibenci. Biar kalimat mahfudzah teh, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin wa ainus sufti tubdil masawiyah. Lah wis seneng sejelek apapun akan kelihatan indah.
Tetapi kalau sudah benci, sebaik apapun tetap kelihatan buruk. Itu artinya kita tidak berbangsa secara wasatiyah. Maka beruntunglah kita menjadi orang Nahdlatul Ulama yang diperkenalkan dari kecil dengan istilah tawasud, samuh, tawasud. Mudah-mudahan NU senantiasa mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Sampun jam 1:30 pengajian sampun paripurna. Kula sampun kesel. Nah, aku ini kudune ngeterke bojoku ning Malaysia kontrol cancer. Tapi saya bilang, sudah bunda, kamu berangkat sendiri ke Malaysia demi cintaku kepada orang kelitih pelandaan. Akhirnya bojoku mangkat ning Malaysia, PET scan, kan bojoku itu survival cancer. Kula mau matur, wis bun, kono mangkat ning Malaysia, ora usah niat berobat. Niatin apa bah? Blonjo wae, nyotak kayak ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Maturun kaki rasa para kiai hadan Allah wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.